Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada sosok yang terkenal karena keberanian, kejujuran, dan ketegasannya dalam membela kebenaran. Dialah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sejak masa jahiliyah, Abu Dzar sudah berbeda dengan kebanyakan orang Arab pada zamannya. Ketika banyak orang menyembah berhala, ia justru menolak menyembah patung-patung itu. Di dalam hatinya, ia meyakini bahwa pasti ada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi. Nama asli beliau adalah Jundub bin Junadah, namun orang lebih mengenalnya dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berasal dari suku Ghifar, sebuah suku yang terkenal keras. Suku ini bahkan dikenal sering merampok rombongan dagang yang melewati wilayah mereka. Dari segi fisik, Abu Dzar adalah pria yang tinggi besar dengan kulit gelap. Perawakannya kuat dan gagah. Jika seseorang bertemu dengannya di tengah jalan pada masa itu, mungkin saja langsung merasa gentar. Namun, di balik penampilannya yang keras, Abu Dzar memiliki hati yang jujur dan pikiran yang cerdas. Ketika suatu hari ia mendengar kabar tentang seorang pria di Mekah yang mengaku sebagai nabi, rasa penasaran langsung memenuhi hatinya. Orang-orang Quraisy menyebut pria itu dengan berbagai tuduhan. Ada yang mengatakan ia penyair, ada pula yang menuduhnya sebagai penyihir, bahkan orang gila. Namun, Abu Dzar tidak langsung percaya pada kabar itu. Ia berkata dalam hatinya, "Orang-orang ini mungkin saja keliru, aku harus memastikan sendiri kebenarannya." Dengan tekad kuat, Abu Dzar pun melakukan perjalanan panjang menuju Mekah untuk mencari tahu siapa sebenarnya Muhammad. Sesampainya di Mekah, keadaan saat itu sangat berbahaya bagi orang yang mencari Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy sangat memusuhi beliau dan pengikutnya. Karena itu, Abu Dzar tidak berani bertanya secara terang-terangan. Selama beberapa hari, ia tinggal di sekitar Ka'bah. Menariknya, selama hampir 30 hari, ia tidak memiliki makanan apapun selain air Zam-Zam. Namun dengan izin Allah, air Zam-Zam itu cukup untuk menguatkan tubuhnya. Belakangan Abu Dzar berkata, "Selama 30 hari aku tidak memiliki makanan selain air Zam-Zam, tetapi tubuhku tetap kuat dan aku tidak merasa lapar." Subhanallah, inilah salah satu keajaiban air Zam-Zam yang penuh berkah. Suatu hari, Abu Dzar akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ia pun mendekat dan mengucapkan salam. Nabi menjawab salamnya dengan penuh kelembutan, lalu bertanya, "Dari mana engkau berasal?" Abu Dzar menjawab, "Aku berasal dari suku Ghifar." Mendengar nama suku itu, Rasulullah SAW sempat terdiam sejenak, karena suku Ghifar dikenal keras di kalangan bangsa Arab. Namun setelah berbincang, Abu Dzar akhirnya mengetahui kebenaran risalah Islam. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Dengan demikian, Abu Dzar termasuk golongan orang-orang pertama yang masuk Islam. Namun keberanian Abu Dzar tidak berhenti sampai di situ. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, demi Allah, aku akan menyampaikan Islam ini secara terang-terangan di hadapan orang Quraisy." Rasulullah sebenarnya menyarankan agar ia berhati-hati, namun Abu Dzar tetap berkesihas. Akhirnya, ia pergi menuju Ka'bah, tempat orang-orang Quraisy sedang berkumpul. Lalu dengan suara lantang, ia berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kalimat tauhid itu menggema di sekitar Ka'bah. Mendengar hal itu, orang-orang Quraisy langsung marah besar. Mereka mengerumuni Abu Dzar dan memukulinya dengan keras. Pukulan demi pukulan menghantam tubuhnya hingga ia terjatuh dan berlumuran darah. Namun Allah menolongnya melalui seorang sahabat bernama Abbas, paman Nabi. Abbas memperingatkan kaum Quraisy bahwa Abu Dzar berasal dari suku Ghifar. Jika mereka membunuhnya, suku Ghifar bisa saja memutus jalur perdagangan Quraisy yang melewati wilayah mereka. Karena itulah, kaum Quraisy akhirnya menghentikan pemukulan tersebut. Menariknya, keesokan harinya, Abu Dzar kembali lagi, dan sekali lagi ia mengumandangkan syahadat di depan orang-orang Quraisy.
Inilah keberanian luar biasa dari seorang sahabat Nabi. Setelah itu, Abu Dzar kembali ke kampungnya dan mulai mendakwahi suku Ghifar. Dengan izin Allah, banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Bahkan ia juga berdakwah kepada suku Aslam dan banyak dari mereka juga masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kedua suku ini datang menemui beliau untuk menyatakan keislamannya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW sangat bahagia. Beliau berdoa, semoga Allah mengampuni suku Ghifar dan semoga Allah memberikan kedamaian kepada suku Aslam. Tahun-tahun berlalu, hingga suatu hari takdir membawa Abu Dzar pada akhir hidupnya. Beliau wafat di sebuah padang pasir yang sunyi, jauh dari keramaian. Saat itu hanya ada istrinya yang menemaninya. Ketika kondisinya semakin lemah, istrinya menangis karena khawatir tidak ada yang akan mengurus jenazahnya. Namun Abu Dzar berkata dengan tenang, "Janganlah engkau menangis. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa salah seorang dari kita akan meninggal di padang pasir dan akan diurus oleh sekelompok kaum muslimin. Dan sekarang hanya aku yang tersisa." Tak lama setelah itu, Abu Dzar menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, lewatlah rombongan kaum muslimin di tempat itu. Di antara mereka terdapat sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Ketika mengetahui bahwa yang wafat adalah Abu Dzar Al-Ghifari, mereka pun sangat terharu. Dengan penuh penghormatan, mereka mengkafani, mensalatkan, dan memakamkan beliau. Begitulah kisah hidup Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang berani, jujur, dan teguh dalam membela kebenaran. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu berani berkata benar meskipun menghadapi berbagai rintangan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.